Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi spiritual. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 30 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dengan judul Kehadiran Allah yang Kudus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Mezbah itu harus kau taruh di depan tabir yang di hadapan tabut hukum, di hadapan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, tempat aku akan bertemu dengan engkau. Di atas mezbah itu Harun harus membakar dupa yang wangi. Setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu, ia harus membakarnya. Juga ketika Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, ia harus membakarnya sebagai dupa yang tetap di hadapan Tuhan, turun-temurun di antara kamu. Saudara yang terkasih, dalam Keluaran pasal 30 ayat 6 sampai ayat yang ke-8, Tuhan memberikan instruksi tentang letak dan fungsi mezbah ukupan. Perintah ini tampak sederhana, tetapi ketika kita memperhatikan tempat mezbah itu diletakkan di depan tabir, tepat di hadapan tempat Allah menyatakan diri. Mezbah itu berada pada titik paling dekat yang dapat dicapai imam sebelum memasuki hadirat yang paling kudus. Ini menunjukkan bahwa pengaturan ini bukan sekedar ritual, tetapi cara Allah mengajar umat mendekati Dia yang kudus. Allah ingin hadir di tengah umatnya, tetapi kehadirannya tidak boleh diperlakukan biasa. Kekudusannya menuntut kesiapan hati. Tabir di antara ruang kudus dan ruang maha kudus menjadi pengingat bahwa Allah dekat tapi tetap berbeda. Ia ingin dijumpai namun tidak bisa didekati sembarangan. Di depan tabir itulah ukupan dibakar sebagai simbol bahwa doa dan penyembahan harus lahir dari hati yang layak ketika kita mendekat kepada Allah. Asap ukupan yang naik setiap pagi dan petang menunjukkan bahwa kekudusan Allah membentuk ritme hidup umatnya. Penyembahan bukan dilakukan sekali tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ukupan itu tidak boleh sembarang jenis, tidak boleh ada campuran asing. Sebab Allah ingin disembah dengan hati yang murni, bukan dengan formalitas atau devosi yang dibuat-buat. Di sini kita melihat dua sisi hadirat Allah, yaitu kedekatan dan hormat. Allah menempatkan mezbah itu sedekat mungkin dengan hadiratnya untuk menunjukkan kerinduannya kepada umat. Tetapi tabir tetap mengingatkan bahwa manusia harus datang dengan hati yang disucikan. Allah yang kudus bukan Allah yang jauh, tetapi juga bukan Allah yang dapat diperlukan tanpa rasa gentar. Saudara, ketika kita melihat teks ini dalam terang perjanjian baru, kita tahu bahwa tabir itu telah terbelah oleh karya Kristus. Kita memiliki keberanian menghampiri Allah, tetapi keberanian itu tidak menghilangkan rasa hormat kita. Justru karena Kristus membuka jalan, kita semakin menghargai hak istimewa untuk mendekati Allah yang kudus. Kini kehadirannya tidak hanya berada di ruang ibadah, tetapi tinggal dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Kekudusannya tetap sama, memanggil kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa kita berjalan di hadapannya. Saudara, renungan ini mengingatkan kita bahwa kehadiran Allah yang kudus adalah realitas yang membentuk hidup sehari-hari. Doa menjadi lebih sungguh, ibadah lebih tulus, langkah lebih berhati-hati, dan hati lebih terarah. Allah tidak hanya ingin disembah, tetapi disembah dengan hati yang benar. Dalam penyembahan seperti itulah kita semakin memahami kasih-Nya dan kebesaran kekudusannya. Semoga setiap hari kita hidup dalam kesadaran bahwa Allah yang kudus sungguh hadir, memimpin, dan membentuk hidup kita. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana kehadiran Allah yang kudus seharusnya memengaruhi cara kita berbicara, bekerja, menggunakan waktu, dan relasi. Jika Allah yang kudus benar-benar hadir dalam hidup kita, maka setiap kata, pekerjaan, penggunaan waktu, dan hubungan kita seharusnya menjadi cerminan bahwa kita hidup di hadapan-Nya.
Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami sudah bangun dengan tidak kurang suatu apapun di pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini, yang mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali, mengubahkan setiap hidup kami. Untuk itu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mempraktikannya dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, kemanapun kami pergi dan melangkah, Tuhan menyertai kami. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.